Tapi kalau kita lihat dari sisi pasar modal, kita ini yang paling atraktif kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Dan terbukti dalam beberapa pekan terakhir ini juga masih melaju positif ya. Apalagi meskipun adanya corona, tapi yang paling aktif dan ramai menjadi nilai transaksi yang cukup besar memang ada di pasar modal. Bagaimana Anda melihat dari paling tidak proyeksi untuk pasar modal Indonesia ke depan di tengah pandemi dan juga adanya perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi? Kalau untuk Southeast Asia, pasar saham Indonesia the best. Oke. Itu tidak bisa dipungkiri dari jenis sahamnya, sektor bisnisnya. Kalau Anda melihat Malaysia, Anda lihat Singapura, mereka cuma ngandalin teknologi, terus kemudian mungkin growth industri, bankingnya, yang lainnya harusnya tidak sebaik kita. Jadi Indonesia memiliki satu advantage di mana pasar modalnya diisi dengan emiten-emiten yang memiliki sektor yang cukup baik. Dan ini akan menarik untuk foreign investment di capital marketnya. Makanya jangan terlalu banyak demo, jangan terlalu banyak bertingkah yang aneh-aneh, supaya negara kita bisa terus growing di tengah pandemi. Baik, kita lihat pre-opening indeks masih menghijau, naik sekitar 0,3% di 5276. Anda melihat menjelang weekend yang biasanya rawan profit taking, akankah itu menjadi hal yang tidak mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini, Mas Gemma? Ya, kalau saya lihat dari time cycle-nya, either 6 atau 9. Jadi kalau 6-nya masih menguat, ya Anda waspada di tanggal 9. Bersiap take profit untuk saham-saham big caps atau market mover juga yang sudah terkena area resisten ya. Bukan berarti pagi Anda harus keluar. Tapi udah mulai raise awareness gitu bahwa oke, di tanggal tersebut sudah mulai untuk bersiap-siap kita exit dari market misalnya. Itu bisa digunakan konsep itu. Oke, nah berarti kalau kita lihat dari sisi strategi investasi nih, menyikapi kondisi market yang sedang bullish seperti ini, bagaimana langkah yang tepat? Apakah kita langsung saja mengambil posisi beli atau cicil beli saja sudah mulai bisa dilakukan, Mas Gam? Mengingat kalau pada saat indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, kalau kita cermati ke belakang begitu kan, beberapa kali juga langsung terkena tekanan yang cukup dalam juga untuk pergerakan indeksnya sendiri, Mas Gam. Ya, strateginya agak khusus, kita akan beli saham-saham yang break daripada konsolidasi, contohnya seperti Cepin, terus kemudian Semen Gresik, itu bisa dipakai. Dan second liner itu bisa dipertimbangkan. Jadi hari ini saya akan bawakan paketan saham-saham second liner yang buat Anda trading pendek, itu bisa dipakai. Oh ya, dan kalau kita lihat pola tradingnya nih, bagaimana? Apakah hit and run saja lebih baik atau sudah mulai menjadi investasi jangka menengah panjang? Ya, untuk jangka menengah panjang kita tetap lihat ya. Nah, bulan November ini harusnya kalau ada kesempatan buy and weakness Anda bisa masuk. Dan untuk memang tahan jangka panjangnya mungkin kali ini kita batasin sampai bulan April 2021. Oke. Jangka panjangnya hanya sampai April tahun depan begitu ya? Ya, April tahun depan dulu saya rasa pada saat itu profitnya juga sudah lumayan untuk diambil. Baik Mas Guma, kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini ya. Menjelang weekend, indeks harga saham gabungan pemirsa masih berada di teritori positif, menghijau di level 5.293,015, menguat sekitar 0,62%. Dari jumlah saham yang mengalami penguatan hari ini cukup banyak, 184 berbanding 29 yang mengalami tekanan jual. Sementara yang tidak berubah ataupun stagnan sekitar 126 saham. Lagi-lagi kalau kita cermati, asing sudah mulai banyak yang melakukan cicil beli ataupun melakukan aksi beli untuk perdagangan hari ini. Dan menyikapi dengan pergerakan investor asing, Mas Gema, bagaimana Anda melihat? Apakah memang dengan mulai masuknya mereka secara perlahan-lahan mengindikasikan bahwa bullish dari pergerakan indeks ini akan berlangsung cukup lama? Iya, kalau mereka udah mulai masuk dan pada saat mereka masuk itu sebenarnya udah mirip dengan cycle sun annual cycle daripada Astronasi yang selalu kita percayai itu berulang. Di mana mereka ini yang akan ngedrive nanti indeks setelah Thanksgiving sampai Sun in Capricorn di tanggal 21 itu untuk terus 21 Desember untuk terus naik. Mereka udah masuk, mereka tahu bahwa saham kita under value dan kita cukup kuat, terus kemudian ada recovery daripada GDP, itu menjadi satu momen penting dan kemudian yang kuncinya adalah 11 elemen daripada Omnibus Law. Itu kuncinya. Itu dia ya, yang menjadi salah satu peluang bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan pasar modal secara umum begitu akan terus bertahan di teritori positif. Betul, kalau pemerintah telat kemarin tidak melakukan pengesahan Omnibus Law secara tiba-tiba, hancur negara kita kemarin itu. Karena sudah ada ancaman bahwa ada capital outflow, rencananya demikian yang saya dengar. Sehingga mereka cepat-cepat untuk mengesahkan, ya kalian mau demo aja nggak masalah, yang penting negara ini selamat gitu. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya adalah saham-saham yang Anda jagokan nih Mas Gema untuk masyarakat investor maupun traders. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.